salam sejahtera buat kalian semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya tetap semangat ya. Nah, sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu menuliskan manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Yang kedua, siswa mampu menceritakan dan menjelaskan manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tumbuhan merupakan sumber daya hayati yang sangat penting bagi kehidupan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Tumbuhan juga memiliki beberapa bagian. Bagian-bagian tersebut yaitu akar, batang, bunga, daun, dan buah. Berikut beberapa manfaat tumbuhan, yaitu sebagai sumber makanan, bahan pakaian, peralatan rumah tangga, bahan baku obat, untuk keindahan, bahan baku industri, membuat udara menjadi sejuk, serta sebagai tempat berteduh. Manfaat yang pertama, yaitu sebagai sumber makanan. Karena tumbuhan banyak mengandung nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh manusia, contohnya seperti karbohidrat, vitamin, dan protein. Yang kedua yaitu sebagai bahan pakaian. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Sebagian pakaian yang kita pakai berasal dari tumbuhan yaitu pohon kapas. Yang ketiga, yaitu peralatan rumah tangga. Tahukah kalian bahwa sebagian yang ada di rumah kalian terbuat dari kayu? Contohnya seperti meja, kursi, gayung, almari, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu sebagai bahan baku obat. Beberapa tumbuhan dapat dijadikan obat, contohnya seperti temulawak sebagai ramuan penambah nafsu makan, seledri sebagai obat penurun darah tinggi, lidah buaya sebagai obat radang tenggorokan. Manfaat yang kelima, yaitu untuk keindahan. Banyak sekali tanaman atau bunga yang dapat dijadikan hiasan di dalam rumah. Contohnya, bunga anggrek, bunga mawar, bunga kaktus, dan lain-lain. Bahkan di halaman rumah maupun di taman, jika ditata dengan rapi, maka timbullah keindahan. Manfaat yang keenam, sebagai bahan baku industri. Beberapa kayu seperti kayu jati, kayu mahoni, kayu damar, dan lain-lain dapat dijadikan bahan baku industri. Kayu juga merupakan bahan dasar kertas. Manfaat yang ketujuh, membuat udara menjadi sejuk. Masih ingatkah kalian proses fotosintesis? Proses fotosintesis yaitu proses pembuatan makanan oleh tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Pada siang hari, tumbuhan mengeluarkan oksigen yang diperlukan oleh manusia untuk bernafas. Yang kedelapan yaitu sebagai tempat berteduh. Ketika siang hari, udara sangat panas karena terik matahari, sehingga kita sering menggunakan pohon yang rindang untuk berteduh. Nah, anak-anak, ternyata tumbuhan itu banyak sekali manfaatnya. Bagaimana ya jika tumbuhan tidak ada sama sekali di muka bumi ini? Jika tumbuhan tidak ada, maka oksigen akan berkurang
di muka bumi ini. Yang kedua yaitu udara akan sangat panas atau terjadi pemanasan global. Yang ketiga, terjadi kekeringan. Yang keempat, akan mendatangkan bencana banjir, longsor, dan erosi. Karena ketika hujan, tidak ada yang menopang air hujan. Yang kelima yaitu sumber makanan akan berkurang. Sehingga akan terjadi kepunahan seluruh makhluk hidup. Kita perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Namun, caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Kita berterima kasih kepada tumbuhan dengan cara merawatnya dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Sedangkan cara kita berterima kasih kepada hewan adalah dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum dan tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Apakah anak-anak sudah bersyukur hari ini? Meminta maaf. Suatu hari, Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Nah, anak-anak, pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan setelah melakukan kesalahan? Benar, ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Karena dengan meminta maaf, kita merasa lega. Hubungan dengan orang lain pun akan tetap baik. Untuk meminta maaf, diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Bersikap baik. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan juga akan memberikan banyak manfaat pada kita. Nah, salah satu sikap baik yang bisa kita lakukan adalah mendoakan yang baik untuk orang lain. Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Dan jangan lupa untuk meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, teruslah bersikap yang baik terhadap semua orang. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.